Bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama yang tinggal di zona urban atau perkotaan, memiliki keluhan yang sama, yaitu iklim. Sebagai contoh, Jakarta yang merupakan salah satu kota metropolitan yang berkembang di dunia, mendapatkan posisi sebagai kota yang harus diperhitungkan konsistensinya. Low dan Faber tahun 1997 di Slimons mengatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara urban hottest land effect dengan kepadatan penduduk di kota metropolitan. Menurut data yang diteliti oleh agensi Jakarta City Report, benua Asia merupakan benua yang menyumbang setengah dari jumlah penduduk kota metropolitan di dunia. Di Indonesia, Jakarta dewasa ini telah menjadi kota metropolitan yang sangat besar, dengan indeks pembangunan manusia tertinggi sebesar 77,36 poin. Sebagai hasilnya, kota Jakarta mengalami permasalahan serius dari segi lingkungan. Salah satunya ialah pemanasan pada daerah perkotaan atau biasa disebut sebagai Urban Heat Island Effect. Studi yang dilakukan oleh Indra M. Subukti pada tahun 2010 mengatakan bahwa efek pemanasan ini mengakibatkan kenaikan pemakaian listrik pada kota Jakarta sebesar 80%. Seiring dengan adanya pemakaian AC di perkantoran dan perumahan. Kenaikan pemakaian energi ini mengakibatkan pembangkit listrik melakukan pembakaran bahan bakar fosil lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan GHG atau greenhouse gases dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut International Federation of Surveyors pada tahun 2010, Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menyumbang emisi karbon dengan peringkat 18 di dunia. Letaknya yang berada di daerah iklim tropis serta memiliki angka kepadatan penduduk yang tinggi menciptakan sebuah masalah serius bagi bangunan perkantoran dan perumahan yang ada di dalamnya. Lalu, dengan kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas berhuni yang ideal? Kualitas arsitektur akan sangat mempengaruhi kualitas penghuni yang ada di dalamnya. Iklim memang menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang suatu hunian. Jika hunian tidak memperhatikan kaidah-kaidah iklim yang berlaku, maka dapat dipastikan akan muncul permasalahan serius seperti suhu di dalam ruangan yang akan terasa lebih panas jika dibandingkan di luar ruangan, lampu yang diharuskan untuk hidup pada siang hari karena lebih gelap, yang tentu saja akan memberikan beban lebih ekstra pada konsumsi energi, serta masih banyak masalah lagi yang akan muncul jika menentang iklim. Ngomong-ngomong soal ruangan yang gelap pada siang hari, ini dapat disiasati dengan memberikan bukaan yang cukup lebar pada salah satu sisi ruangan. Bukaan lebar seperti ini selain memberikan penerangan yang cukup maksimal pada siang hari, juga akan memberikan kesan ruangan yang dulunya sempit akan terasa lebih luas dan lapang, yang tentunya sangat cocok diterapkan pada hunian perkotaan dengan lahan terbatas. Lalu, bagaimana kalau pada jam-jam tertentu, dengan jendela sebesar itu malah membuat ruangan menjadi sangat panas, karena terkena paparan matahari yang terlalu banyak. Balik lagi ke awal, kondisi iklim harus menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam mendesain. Seperti halnya dalam menentukan sisi bukaan, jalur lintasan matahari menjadi pertimbangan dasar sehingga kita dapat mengetahui sisi bagian mana yang ditempa matahari secara langsung dan bagian mana yang menjadi daerah bayangan. Misalnya lagi nih, ada kasus sisi kanan, kiri, serta area belakang dari ruangan itu tidak memungkinkan adanya bukaan. Yang memungkinkan cuma satu sisi saja, yaitu area depan. Sedangkan area depan ini sudah dipastikan akan terkena paparan cahaya matahari dengan sangat tinggi. Yang kalau kita buka, ini pasti akan membuat ruangan di dalamnya akan terasa sangat panas. Kira-kira bagaimana cara siasatinya? Kalian bisa siasati dengan menggunakan yang namanya second skin. Apa itu second skin? Jadi second skin itu sesuai dengan namanya adalah kulit kedua dari bangunan yang bertugas untuk melindungi kulit bagian dalam atau ruangan di dalamnya dari cahaya matahari yang berlebih. Jadi, second skin ini akan mereduksi cahaya matahari sehingga intensitas yang masuk ke dalam ruangan tidak terlalu tinggi. Alhasil,
ruangan akan tetap mendapatkan cahaya matahari atau cahaya alami dari luar, namun tidak membuat ruangan di dalamnya menjadi panas. Wujud dari second skin ini berupa bidang dengan sirip atau lubang sebagai celah bagi cahaya untuk masuk. Besaran lubang inilah yang nantinya akan menentukan jumlah intensitas cahaya yang masuk. Semakin kecil dimensi lubangnya, maka cahaya yang masuk juga akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika lubang yang dibuat terlalu besar, maka ruangan di dalamnya akan terasa lebih panas. Sejauh ini, material yang dapat digunakan untuk second skin setidaknya ada 4 jenis yang saya ketahui. Pertama, material alami seperti kayu dan bambu. Yang kedua, material fabrikasi seperti baja, fiber, dan lain-lainnya. Yang ketiga, material reuse. Yang keempat, tanaman. Ya, tanaman termasuk dan dapat difungsikan sebagai second skin yang sangat efektif. Kemampuannya yang dapat memproduksi oksigen membuat ruangan akan terasa lebih sejuk. Di samping itu, dengan menghadirkan lebih banyak ruang hijau di rumah, itu berarti telah berkontribusi besar dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia, serta merendahkan urban heat island effect di kawasan metropolitan seperti Jakarta. Saya Widi, kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.